Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan akhwat dimanapun berada, dunia yang kita diami adalah planet yang terus berputar. Ada siang, ada malam, ada hujan dan panas. Demikian juga dengan kondisi kehidupan kita selaku manusia. Kita selalu dihadapkan kepada kondisi-kondisi kehidupan yang memang satu sama lainnya saling bergantian. Tidak selamanya kondisi kehidupan itu sesuai dengan keinginan hati nurani kita. Tapi sesuatu waktu pasti akan berubah. Pasti yang terjadi pada diri kita itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh kita. Dalam kehidupan kita, kadang kita sehat, kadang kita sakit. Kadang kita kaya, kadang kita miskin. Begitu juga dengan pergaulan manusia. Kadang kita dipuji, kadang kita dicaci. Semuanya tidak ada yang abadi. Semuanya selalu berubah. Oleh karena itulah, saya mengingatkan, inilah kondisi kehidupan yang harus pandai-pandai kita menghadapinya. Sebab kalau kita tidak pandai menghadapinya, maka ini akan merubah atau mengganggu kepada kesolehan seseorang. Bisa saja seseorang menjadi dekat dengan Allah, ketaatannya selalu dia tampakkan manakala dia menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah menurunkan sesuatu yang di luar harapan dirinya, yang Allah jelaskan bahwa itu merupakan ujian bagi dirinya, orang bisa lupa. Orang bisa berputus asa dari berbagai keprihatinan yang dia terima. Mungkin saja orang yang biasanya dekat dengan Allah menjadi jauh dari Allah. Orang yang selamanya melakukan sholat dengan baik setiap saat, disiplin waktu, tapi dengan ujian, mungkin saja dia akan meninggalkan kewajibannya. Berbagai hal akan mengganggu dirinya dengan kondisi kehidupan itu. Oleh karena itulah, saya menekankan, saya menegaskan, pandai-pandailah menghadapi situasi dan kondisi kehidupan kita yang selalu berubah-ubah. Sebab kalau tidak, bisa saja mungkin Anda akan terbawa arus dengan kehidupannya. Konsep apa yang perlu kita munculkan dalam sikap kita menghadapi kondisi kehidupan itu agar menjadi kebaikan bagi kita, baik dikala Allah menurunkan karunia kepada kita maupun ketika Allah menimpakan kepada kita penderitaan ataupun kesengsaraan atau apa saja yang tidak diinginkan oleh kita. Hadirin, ini yang mungkin ada bermanfaat buat kita. Sebab bagi seorang mukmin, seorang muslim yang baik, yang taat kepada Allah, dia akan mampu menghadapi seluruh kondisi kehidupan itu. Baik ketika Allah memberikan karunia kepada dirinya berbentuk kesuksesan, kesenangan, pangkat dan jabatan. Bagi seorang mukmin tidak akan lupa diri. Tidak akan menjadi sombong dengan semua kenikmatan-kenikmatan itu. Tapi dia tetap meyakini bahwa apa yang dia berikan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sikap seperti itu, dia akan menjadi orang yang pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Namun juga sebaliknya, kalau kebetulan Allah menimpakan kepada dirinya berbagai keprihatinan, yang itu Allah nyatakan sebagai ujian bagi umat manusia, kata Allah di dalam surat Tabarak, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah menciptakan mati dan hidup pada kita semua adalah tiada lain, hakikatnya ujian bagi kita. Jadi jangan salah paham dengan kehidupan kita. Oleh karena itu seorang mukmin ketika dia menghadapi ujian, dia akan mampu menghadapinya dengan apa? Dengan senjata atau dengan tameng kesabaran. Maka dengan kesabaran itu, seorang mukmin ketika didera oleh berbagai keprihatinan, dia tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah. Dia akan tetap mengharapkan kepada Allah. Dia yakin bahwa apa yang dia terima itu sebagai ujian dari Allah. Setelah itu dia bersabar. Inilah juga yang diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia menyampaikan ketakjubannya, ujiannya terhadap sikap orang-orang beriman yang benar dalam keimanannya, yang benar dalam keislamannya. Apa kata Rasulullah? Ajaban li amril mu'mini. Inna amrahu kullahu khairun lahu. Walaysa li ahadin illa lil mu'mini. Kata Rasulullah, sungguh kagum terhadap sikap orang-orang beriman. Karena sesungguhnya seluruh kehidupannya akan menjadi kebaikan baginya. Dan tidak ada kebaikan itu kecuali bagi orang-orang beriman. Kenapa Rasulullah menyampaikan begitu? Kata Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya. Idza asobahu sarra'u syakara. Karena seorang mukmin ketika menerima kegembiraan, apa saja itu berbentuk kesuksesan, berbentuk pangkat dan jabatan yang tinggi, harta benda yang Allah berikan kepada dirinya, dengan semua kemewahan itu, maka seorang mukmin tidak akan melupakan dirinya untuk bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Dia yakin bahwa yang diterima oleh dirinya bukan mutlak dari ikhtiar dirinya, tapi itu merupakan takdir dari Allah. Itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Maka sekali lagi, semua keberhasilan, semua popularitas, ataupun ya pangkat dan jabatan lain sebagainya itu, yang semua berbentuk apa itu kesenangan-kesenangan, tidak akan melupakan dirinya dari bersyukur kepada Allah. Apalagi sampai muncul sikap-sikap kesombongan, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Ini yang oleh Rasulullah ditegaskan sebagai isyarat bagi kita. Ikhwan dan akhwat, kemudian dibalik itu semua, kata Rasulullah, wa idza asobathu dharra'u sabara. Dan apabila menimpa kepada dirinya sebuah kemadorotan, penderitaan, atau apapun bentuknya yang memang tidak cocok dengan keinginan hati, maka dia tidak berputus asa dengan itu semua, tapi dia akan menghadapinya dengan kesabaran dirinya. Wa huwa khairun lahu. Maka itu akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Pendengar, inilah barangkali apa yang saya sampaikan merupakan ya pencerahan bagi kita. Karena kondisi kehidupan yang demikian berubah, tidak ada yang abadi. Sekali lagi saya tegaskan, tidak selamanya sesuai dengan keinginan hati. Oleh karena itu, apa yang harus kita sikapi dari kondisi kehidupan ini? Ingat, bagi kita seorang mukmin muslim yang baik, insya Allah semua kondisi kehidupan akan menjadi kebaikan kepada kita dengan syarat
Satu, ketika Allah memberikan karunia kepada kita, bersyukurlah dari karunia itu. Dan ketika Allah menimpakan kepada kita ujian-ujian yang berbentuk kesulitan-kesulitan, jangan berputus asa, bersabarlah menghadapinya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang tangguh, kuat dalam menghadapi kondisi kehidupan ini dengan senjata yang tadi, yaitu tanamkan rasa syukur, tanamkan rasa sabar. Insya Allah kita melalui kehidupan dunia dalam keadaan tenang, dan mudah-mudahan di akhirat menjadi penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ke depan bisa ketemu lagi dalam acara lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.